Andians. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Nah, kalian mau tahu nggak tamu spesialnya siapa? Nah, nih, Bapak Kepala Sekolah kita loh di SMA Ananda, Mr. Dr. Andes Nixon Hawapusunggu MM. Nah, jadi kali ini kita akan membicarakan ngobrol-ngobrol santai nih sama Bapak Kepala Sekolah kita nih. Nah, pasti tentunya banyak juga dong yang penasaran kira-kira entah itu kesibukan apa, terus kewajiban apa. Nah, nanti kita tanyain bareng-bareng ya. Kita tanya-tanyain. Nah, Oke, selamat siang, Siang, Mister. Selamat siang. perkenalkan saya Francisca. Dan saya Benedikta. Kita akan mewawancarai Mister nih. Apakah Mister bersedia dengan Oh. pertanyaan-pertanyaan kita? Ya pasti. Oh, Oke, udah di ACC ya. udah dirasa-rasa guys. Oke, jadi berarti dari aku dulu nih yang Iya, Mister. iya, boleh. Nih, Mister, kan Mister di sini tuh sebagai kepala sekolah SMA Ananda Bekasi ya. Nah itu kita boleh tahu gak sih kira-kira kewajiban Mister itu apa jadi kepala sekolah di SMA? Kalau kepala sekolah ya, sebenarnya ada tugas-tugas kepala sekolah. Kepala sekolah kan kalau leader, jadi pimpinan, tentu termasuk merencanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan sekolah, tentu bersama-sama dengan guru. Kemudian melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Kemudian di akhirnya kan mengevaluasi apa yang sudah dilaksanakan. Sederhana ya? Sederhana. Nah, saya juga mau tanya nih Mister dilantik jadi kepala sekolah tuh tahun berapa? Dan sekarang Iya. Mister ngajar apa tuh? Nah, kita pengen tahu nih. Kan banyak ada yang tanya nih. Saya Dilantik tahun berapa? hanya jadi guru dulu. Oh ya, guru boleh. Kalau Silakan. guru dia Nanda sudah 27 tahun. Oh, siap. Oh. Bayangkan aja 27 tahun di Ananda dari seperti udah tahu benar seperti apa perkembangan dari SMA Ananda khususnya. Karena saya melamar di sekolah itu kan tidak jadi kepala sekolah. Jadi guru tidak tetap, naik menjadi guru tetap, naik menjadi wali kelas, kemudian menjadi wakil kepala sekolah bagian kurikulum, pernah dulu pembina paskibra, kepala sekolah dari 2008. Tapi sebelumnya kepala sekolah di SMP Ananda Oh iya. 2004 dan sampai 2008. SMP. Iya, cuma waktu itu SMA itu kan masih masuk siang. Jadi Oh, iya. selesai melaksanakan tugas di SMP Ananda, ya, ke SMA Ananda jadi guru. Nah, tahun 2008 SMA ini dibangun, pindah tahun 2009, maka saya tinggalkan SMP. Bayangkan 27 tahun. Nah, nih menarik juga nih, Mr. Nixon juga menciptain lagu loh di Ananda. Nah itu Mars Ananda tuh. Ya. Maknanya apa Bapak? Ya, lagu Mars itu kan menjadi penyemangat dan sekaligus menggambarkan keadaan sekolah termasuk visi misinya, termasuk niat-niat baik yang dilaksanakan. Jadi termasuk tanggung jawab sebagai pengelola sekolah juga ada di dalam Mars itu. Makanya Mars itu saya nggak perlu minta bantuan dari orang lain untuk syairnya, tapi apa yang saya rasakan dengan Mars Ananda itu lagi. Jadi itu adalah curahan hati yang sesungguhnya. Ya, setelah saya kasih ke yayasan menurut yayasan layak, ya diresmikan menjadi Mars Ananda dari tahun 2009. Keren kan? Keren. Nah, join ya guys di SMA Ananda Bekasi. Oh, tapi kita masih ada pertanyaan lain nih guys. Ya. Jadi pertanyaannya tuh pasti pada penasaran juga tentunya. Mister kan sebagai kepala sekolah di sini ya di SMA. Kalau misalkan ada guru yang kayak apa sih istilahnya melaporkan ada siswa yang tidak disiplin atau ya kayak keluhan-keluhan itu tentang siswa, biasanya apa yang Mister lakuin? Ya, karena saya menyadari ya perilaku siswa itu mungkin perilaku yang memang masih lumrah
kenakalan-kenakalan yang masih murah. Jadi kalau ada guru yang melaporkan ini dan seterusnya, oke, itu laporannya itu diterima. Tapi kemudian harus ada usaha konfirmasi, benar apa yang kita lakukan atau sesungguhnya seperti apa bentuk kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak itu. Konfirmasinya nggak harus diketahui oleh guru, boleh dengan temannya yang iya, jadi dapatkan informasi. Nah sekalian begini, kalau seandainya pun itu ada satu kesalahan, ya kita coba memberi pengertian kenapa dia harus melakukan. Tapi ketika pelanggaran ini, ketika kenakalan itu perlu diberi suatu konsekuensi, nggak apa-apa. Kita kan sudah punya konsekuensi berbentuk poin-poin untuk pelanggaran. Jadi nggak rumit kan? Tapi yang pasti laporan dari Bapak Ibu guru diterima, kemudian diolah itu, ya. Kalau saya kan banyak cara. Tidak harus tahu guru kalau saya sudah mengerjakan itu. Tapi saya harus tahu sesungguhnya apa. Jangan sampai salah memberikan hasil kepada. Oke, Siska ada pertanyaan? Nah, Mister, di sini kan ada visi misi sekolah juga kan. Nah, visi misi Mister apa nih? Kita pengen tahu. Kalau visi misi saya, Iya, jadi kepala sekolah. sama. Yang pasti saya ingin SMA Ananda itu menjadi SMA yang terdepan. Nah, itu dapat saya buktikan ketika SMA Ananda menjadi sebagai sekolah penggerak. Menjadi sekolah penggerak itu adalah seleksi kepala sekolah. Jadi bukan diberikan cuma-cuma begitu. Kepala sekolah itu ada beberapa tahap yang harus diselesaikan, sehingga ketika lulus diberi semacam rekomendasi bahwa dia adalah sekolah penggerak dengan menggunakan kurikulum merdeka. Ya saya kira itu karena saya punya rasa ingin tahu dan ingin membuat inovasi yang baik. Ya lihat aja seperti tiang-tiang ada di situ yang ada foto-foto, itu adalah sebuah inovasi supaya orang yang berprestasi itu rindu besok, dan supaya yang belum berprestasi ingin berprestasi supaya dipajang di situ. Bermotivasi. Ya, kemudian satu lagi ini pin. Nah, ini kalau ini melekat di sini kalian, ya itu akan setiap saat ingat akan cita-cita. Ketika ingat akan cita-citanya, maka termotivasi untuk membangun diri untuk mencapai cita-cita. Maka jangan kantongin pinnya, jangan lupa. Maka selama di sekolah pakai pin supaya ingat cita-citanya. Maka kalau sudah ingat cita-citanya, maka akan terhindar dari kegiatan-kegiatan tidak sejalan dengan pencapaian cita-cita. Betul? Berarti ini tuh pinnya sama Ananda tuh cocok ya sama ungkapan yang kayak gini, Mister. Pernah dengar gak kira-kira? Hidup akan jauh lebih berarti jika memiliki tujuan. Betul. Jadi cita-cita kita itu adalah ya tujuan kita gitu. Ya. Jadi dan saya ingin tujuan itu ada orang punya tujuan tapi tidak ada usaha. Maka ketika ini ada melekat di sini di lingkungan orang, mudah-mudahan pikirannya itu sudah terfokus dengan ini, maka bekerja pun untuk ini. Ya. Nah, ngomongin cita-cita nih, apa sih cita-citanya Benedita? Ayo jadi malu. Jadi cita-cita aku tuh sebenarnya udah dari lama pengen jadi desainer gitu. Nanti ketika aku lulus SMA pun berencana untuk mengambil jurusan desain komunikasi visual gitu. Berarti pinnya juga desainer loh. Iya, betul. Iya. Oke, berarti tidak salah. Kalau si Francisca Saya calon DPR atau DPRD Jawa Barat. ada rekomendasi. Ambil boleh ilmu politik, boleh ilmu komunikasi. Maka di kurikulum merdeka, kalau di SMA Negara sebagai sekolah penggerak menggunakan kurikulum merdeka, tidak ada penjurusan. Yang ada adalah pemilihan mata pelajaran. Pemilihan mata pelajaran yang mendukung cita-citanya. Kapan itu cita-citanya tahu? Makanya kita ada talent mapping, tes IQ, wawancara dengan orang tua murid, dengan anak-anak. Sehingga ketika ini sudah dapat, maka dipilih mata pelajaran yang sesuai dengan
kita tidak. Betul. Tapi kalian masih kurikulum 2013 kan? Iya, betul. Oh, Nggak apa-apa. Ya. Nah, dengan kurikulum 2013 nih tadi Mister bilang. Nah, saya pengen bedain dengan kurikulum Merdeka dan kurikulum revisi revisi 2013 ini. itu perbedaannya Bedanya apa sih, Mister? Sebenarnya perbedaannya ada. Satu hal sebenarnya, kalau di kurikulum 2013 sebenarnya student study center itu sudah ada, tapi tidak dilaksanakan sepenuh hati karena tidak medianya tidak mendukung. Tapi kalau kurikulum Merdeka, satu perbedaan, dia student centernya lebih nyata, ya, berfokus pada murid, sehingga anak itu belajar sesuai dengan profil belajar Pancasila, bernalar kritis, bergotong royong, ya kan, kreatif dan sebagainya. Kemudian ada satu lagi di kurikulum Merdeka itu ada namanya proyek penguatan profil belajar Pancasila atau singkat dengan PBI. Jadi kan membuat sebuah karya. Karya itu bukan seperti kewirausahaan, ya, tapi mereka dihadapkan dengan sebuah permasalahan, ya, permasalahan itu mereka kaji dan boleh dilihat dari berbagai disiplin ini. Jadi satu permasalahan bisa dilihat dari sisi kimia, bisa dilihat dari sisi geografi dan sebagainya. Ya, jadi itu bedanya. Jadi di situ bernalar kritis, merdeka belajar, dan dulunya pun merdeka. Nah, udah jelas kan? Sekarang kalian harus join nih di SMA Ananda. Oke. Tuh. Nah, ada lagi nih pertanyaan buat Apa Mister tuh? terakhir. Oh, iya. Mister, nih kan kayak ada project ya. Misalkan project yang mereka ini dijual, itu apakah boleh, Mister? Mereka berproject nih, tapi dijual ke luar. ada Boleh kalau layak untuk dijual. Tapi yang pasti sebenarnya mereka berprojek. Kalau proyek itu kan tidak harus selalu harus dijual, ya. Bentuk film itu juga bentuk proyek. Bentuk poster juga itulah hasil sebuah proyek. Kemudian kalau seandainya harus dijual, boleh. Nah, misalkan berhubungan dengan tema kewirausahaan, tapi mereka harus mengkaji biaya produksi dengan berapa harus mereka jual supaya dia untung. Belajar kewirausahaan, maka dia harus hitung detail. Itu yang perlu ilmunya, dihitung detail berapa kira-kira untuk biaya produksinya. Kemudian setelah itu berapa kira-kira daya yang harus diberikan ke situ, sehingga mereka berhitung berapa layaknya ini dijual. Silakan aja dijual. Nah, karena namanya kewirausahaan kan belajar untuk untung juga kan. Nah, jadi semuanya berdasarkan data. Jadi tidak mau menjual, harganya segitu aja, harga pasar di sana segitu, maka juga harga nggak boleh. Harus lihat dulu, benar-benar di dalam prosesnya itu berapa biaya yang keluar. Kemudian tentukan harga penjualan supaya ada. Nah, kita akan bahas juga nih tentang video Mister yang di YouTube tuh, yang mewawancarai Miss Agnes dan Mister Rizal. Itu cara pengajar mereka, guru-guru itu di kurikulum Merdeka tuh kayak gimana? Betul. Jadi dalam kurikulum Merdeka harus memanusiakan manusia. Artinya menyadari bahwa manusia itu tidak ada yang sama, unik. Si A, si B, si C sampai si Z beda-beda. Jadi kalau saya misalnya melaksanakan pembelajaran di kelas, maka saya pertama sekali yang saya lakukan adalah tes diagnostik. Misalnya topiknya adalah Jakarta, saya akan bertanya tentang Jakarta sebagai tes diagnostik. Mungkin ada yang tidak kenal Jakarta, mungkin ada yang bicara banjir tentang Jakarta, mungkin ada yang bilang macet Jakarta, sehingga semua bebas menyampaikan. Nah, nanti dari situ saya akan bisa memberi pembelajaran tentang Jakarta sesuai dengan hasil tes. Dan itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi menyadari bahwa ini berbeda dengan ini. Nah, itu. Jadi itu yang pernah saya sampaikan dengan Bapak Ibu. Karena harus bisa. Jadi bisa saja orang menyampaikan definisi itu bisa saja dengan mulut dari A sampai Z, kata-katanya, kalimatnya tidak ada hilang. Tapi bisa jadi orang lain melalui puisi bisa untuk menyampaikan, atau mungkin bisa menyanyi,
atau mempraktekkan atau main action kan gitu. Itu adalah sebuah produk dari pembelajaran berdiferensiasi. Itu memerdekakan manusia. Jadi nggak harus memaksakan topik yang sama, kamu harus 100, dia juga harus 100. Enggak. 100 itu tergantung dari mana dia, apa yang dia ambil. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Oke, jadi ya itulah sekilas tentang kurikulum merdeka. Mungkin bagi kalian yang juga sama nih kayak kita kelas 12, itu tuh kayak bisa dibilang tuh yang kurikulum 2013 revisi angkatan terakhir. Mungkin kalian kan nggak bakalan ngerasain kurikulum merdeka itu kayak apa sih gitu. Nah, kurang lebih tadi yang digambarkan oleh Mr. Nixon. Nah, kita ucapkan banyak terima kasih nih Terima Mister kasih. atas waktunya. Kalau bisa untuk besok-besok topiknya lebih spesifik supaya lebih bisa diterima oleh Penonton. Ambil satu topik misalnya khusus untuk P5 kita akan bicara. Oke, siap. Karena itu adalah salah satu yang membuat berbeda kurikulum merdeka dengan kurikulum 2013. Oke? Oke, nanti kapan-kapan kita lihat P5 Siap. mereka. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.